4 belajarnya digabung dalam satu ruangan. Ya, dikarenakan guru kelas 4 saat ini kurang sehat, jadi dia meminta tolong kepada ibu untuk menggantikannya sementara. Nah, ibu harap kalian semua belajar dengan tertib. Sebelum ibu melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, ibu ajak kita dulu berdiri, kita bernyanyi biar kita lebih semangat dalam belajar. Kita bernyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah penuntutmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, saya akan duduk, berikan tepuk tangan. Pagi hari ini ibu akan mengajar dengan 2 kelas sekaligus. Jadi ibu harap kalian semua tertib dalam belajar. Ibu ke kelas 3 dulu. Nah, kelas 3, apakah hari ini semua hadir? Hadir. Tuhan, semua hadir. Di kelas 4 semua hadir? Hadir. Oke, baik, semuanya sudah hadir. Terima kasih untuk kehadirannya semua. Nah, ibu kembali ke kelas 3. Minggu lalu kita telah belajar tentang mengenai manfaat bekerja dalam lingkungan sekolah. Nah, untuk kelas 4, minggu lalu kalian belajar tentang benda padat, cair, dan gas. Untuk kelas 3, hari ini kita akan belajar mengenai gejala alam. Yang menjadi tujuannya yaitu kalian dapat memahami konsep gejala alam dan apa saja yang menjadi contoh-contoh dari gejala alam. Yang kedua yaitu siswa dapat menganalisis dampak gejala alam dan cara mencegahnya. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis untuk mengurangi risiko gejala alam. Dan untuk kelas 4, hari ini belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa dapat memahami struktur dan fungsi organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan proses pernapasan pada manusia. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang sistem pernapasan untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit pernapasan. Nah, ibu kembali ke kelas 3. Nah, sebelumnya ibu mau bertanya kepada kelas 3. Apa saja gejala alam yang kalian ketahui? Contohnya ada banjir, ada longsor, gempa bumi, dan masih banyak lagi gejala-gejala alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, semua yang kalian sebutkan itu ada semuanya benar. Dan ibu mau menjelaskan kepada kita bahwa gejala alam ini adalah peristiwa atau fenomena yang terjadi di alam, baik itu secara alami maupun sebagai akibat dari interaksi antara alam dan manusia. Contohnya saja, kalian telah menyebutkan tadi yaitu salah satunya gempa bumi, banjir, longsor, gunung meletus, dan gempa, dan masih banyak lagi gejala-gejala alam. Nah, dalam gejala alam ini ada 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu pembentukan tanah yang subur akibat letusan gunung berapi. Dan yang kedua yaitu pembaruan ekosistem melalui proses alam seperti banjir atau badai. Dan yang ketiga yaitu penyediaan sumber daya alam seperti air hujan yang dapat digunakan untuk pertanian dan keperluan lainnya. Dan yang menjadi negatifnya yaitu kerusakan infrastruktur dan bangunan akibat gempa bumi dan banjir, hilangnya nyawa dan cedera pada manusia akibat bencana alam. Yang ketiga yaitu kerusakan lingkungan dan ekosistem akibat letusan gunung berapi atau polusi. Dan masih banyak lagi contoh negatif dari bencana alam. Sampai sini ada pertanyaan? Ada, Bu. Silakan. Apa yang menyebabkan terjadinya gempa bumi? Apa yang menyebabkan terjadinya gempa bumi? Gempa bumi terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bawah permukaan bumi. Lempeng-lempeng yang terus bergerak dan bertabrakan menyebabkan tekanan besar pada batuan di sekitarnya. Nah, itulah yang menjadi penyebab dari terjadinya
gempa bumi. Apakah sudah paham? Nah, kalau tidak ada lagi pertanyaannya atau masih ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akan membentukkan kalian kelompok sebanyak 2. Nanti Ibu akan membagikan LKS untuk dijawab bersama-sama dengan kelompoknya. Ini adalah LKS yang akan kalian kerjakan dan silakan kerjasama ya. Nah, kelas 3 Ibu telah membagikan kalian LKS dan sebelum kalian mengerjakan, coba dulu kalian perhatikan gambar yang sudah Ibu siapkan ini. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari gejala alam. Ada di sini danau pada saat sedang banjir dan ada tsunami. Nah, di sini ini yang menjadi penyebab-penyebab dari terjadinya bencana alam. Ada gempa bumi, terjadinya retakan pada tanah dan gedung-gedung ambruk, dan juga ada letusan dari gunung berapi. Jadi kalian akan mengerjakan dari LKS itu mengenai tentang gambar-gambar ini. Apakah sudah paham? Baik, saya akan dikerjakan dan Ibu akan ke kelas 4. Nah, bagaimana kelas 4? Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Oke, baik. Hari ini kita belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, sistem pernapasan pada manusia ini adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Nah, manusia sangat membutuhkan yang namanya bernafas, karena bernafas ini adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Bernafas ini juga salah satu proses menghirup udara dan mengeluarkan udara melalui hidung. Nah, hidung ini berfungsi sebagai saluran masuk keluarnya udara pada saat kelembaban. Setelah diproses di rongga hidung, udara pernapasan akan masuk ke tenggorokan. Tenggorokan ini merupakan saluran berbentuk pipa yang menghubungkan rongga hidung dengan paru-paru. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, silakan. Apa fungsi utama dari sistem? Apa fungsi utama dari sistem pernapasan? Nah, fungsi utama dari sistem pernapasan adalah mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Itulah yang menjadi fungsi utama dari sistem pernapasan. Sudah paham? Oke, masih ada pertanyaan? Saya. Oke, silakan. Apa peran paru-paru dalam sistem pernapasan? Peran paru-paru dalam sistem pernapasan. Nah, paru-paru berperan sebagai tempat pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida melalui proses difusi. Sudah? Apakah sudah paham? Nah, apakah masih ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, kita akan Ibu akan membagikan kelompok dan nanti setiap kelompok akan mengerjakan LKS yang akan Ibu bagikan. Namun, perhatikan dulu gambar yang sudah Ibu siapkan ini, di mana gambar-gambar ini adalah gambar struktur pernapasan pada manusia. Nah, setelah itu ini adalah gambar batang tenggorokan atau yang disebut dengan trakea. Yang ketiga yaitu gambar alveolus atau gelombang dari paru-paru. Dan ada lagi yang nah ini gambar rongga hidung manusia. Dan ada juga saluran pernapasan pada manusia. Nah, ada lagi gambar bagian dari paru-paru, dan setelah itu ada gambar pernapasan pada dada. Inilah yang akan kalian analisis dalam LKS yang akan Ibu bagikan. Jadi Ibu harap Ibu membagikan kelompok ini supaya kalian bisa bekerja sama untuk mengerjakan LKS ini. Apakah sudah paham? Sudah. Baik, kelompoknya nanti ini saja, kelompok 1 ini, dan ini adalah kelompok 2. Nanti kalau sudah siap, Ibu akan memberikan kesempatan putusan dari satu kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Oke, silakan dikerjakan, diteliti dulu soalnya, baru nanti dijawab. Dan jangan lupa ditulis nama-nama kelompoknya. Ibu sementara itu Ibu mau ke kelas 3 dulu. Bagaimana?
mempelajari kelompok 1 dan nanti dilanjutkan dengan kelompok 2. Silakan dulu dari kelompok 1 untuk membacakan apa yang jadi jawaban dari kelompok kalian. Banjir terjadi akibat dari hujan. Banjir terjadi akibat dari hujan. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, kelompok 2. Gempa bumi akibat lempeng-lempeng yang terus bergerak dan bertabrakan. Oke, gempa bumi terjadi akibat lempeng-lempeng yang terus bergerak dan bertabrakan. Nah, itulah yang menjadi tugas dari kelompok kalian. Jadi, Ibu harap kalian terus belajar mengenai gejala alam ini. Sebelum Ibu mengakhiri proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau melakukan tes perorangan. Dan ini Ibu akan membagikan tes evaluasi. Jadi nanti kalian kerjakan secara perseorangan. Nanti setelah Ibu dari kelas 4, Ibu akan kembali ke kelas 3 untuk mengumpulkan tugas-tugas dari evaluasi kalian. Oke, baik, silakan dikerjakan. Sebentar itu Ibu mau ke kelas 4 dulu ya. Baik, silakan kelas 4 yang sudah siap dari kelompok 1 dulu silakan dibacakan apa yang menjadi jawabannya. Menurut kelompok kami, jawabannya salah. Justru merokok dapat menyebabkan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2 gimana? Sudah? Sistem pernapasan hanya berfungsi untuk mengambil oksigen. Menurut kelompok kami salah. Oke, menurut kelompoknya salah. Oke, tepuk tangan. Baik, sampai sini kalian sudah paham mengenai sistem dari pernapasan. Jadi Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk kalian kerjakan secara perseorangan. Jadi Ibu harap nanti kalian mengerjakannya dengan betul-betul dan nanti Ibu akan kumpulkan setelah dari kelas 3. Oke. Udah, silakan dikerjakan, jangan lupa ditulis namanya dan nanti Ibu akan kembali ke sini setelah dari kelas 3. Bagaimana kelas 3 sudah siap? Sudah. Baik, silakan dikumpulkan hasil kerja dari tes evaluasi kalian. Oke, terima kasih. Oke, baik. Nah, tes evaluasi kalian ini nanti Ibu akan periksa dan minggu depan Ibu akan kembali bagikan ya. Oke, nah pada hari ini kita sudah belajar mengenai gejala alam dan yang menjadi kesimpulan mata pelajaran kita pada pagi hari ini mengenai gejala alam yaitu gejala alam adalah peristiwa atau fenomena yang terjadi di alam baik secara alam maupun sebagai akibat dari interaksi antara alam dan manusia. Nah, itulah yang menjadi kesimpulan materi kita. Baik, sebelum Ibu menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, sementara itu Ibu mau ke kelas 4 dulu ya. Gimana kelas 4? Sudah siap? Oke, silakan dikumpulkan. Oke, semoga ya minggu depan Ibu kembalikan tes evaluasi kalian setelah Ibu sudah menilainya. Nah, Ibu rasa pembelajaran kita pada pagi hari ini sampai di sini saja dan yang menjadi kesimpulan kita pada mata pelajaran ini yaitu mengenai materi sistem pernapasan, yaitu proses biologis yang memungkinkan tubuh manusia mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Sistem pernapasan terdiri dari beberapa organ yang bekerja sama termasuk hidung, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Itulah yang menjadi kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Nah, baik, Ibu rasa waktu kita sudah habis. Ibu harap kalian semua tetap semangat belajar dan jangan lupa sebagai tugas evaluasi di rumah untuk kelas 3 yaitu di halaman 59 ada tugas evaluasi. Silakan dikerjakan di buku tugas kalian dan minggu depan Ibu akan periksa. Dan untuk kelas 4
silakan buka halaman 60. Di situ ada tugas tes formatif. Silakan dikerjakan dalam buku tugas kalian. Dan minggu depan silakan dikumpulkan dan ibu akan periksa. Nah, sudah paham semuanya? Sudah. Baik. Barangkali sampai sini saja pertemuan kita pada hari ini. Dan kita tutup kegiatan pembelajaran kita ini dengan berdoa. Doa dimulai, doa selesai. Baik.